Hijrah Independence Day oleh Denny Junaidi. Mengapa tahun pertama Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah? Mengapa tidak ditandai dengan hari kelahiran, wafat, atau ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali? Perpindahan Nabi SAW beserta para sahabatnya dari Makkah ke Madinah merupakan turning point, titik balik dari keadaan yang ditekan, dibuli, dipersekusi, bahkan dianiaya menjadi keadaan yang mampu membangun dan memimpin peradaban dunia. Ketika di Makkah, meskipun Nabi SAW telah berdakwah 13 tahun, pengikutnya hanya berkisar 300 orang. Setelah di Madinah, hanya dalam 10 tahun, seluruh jazirah Arab telah beragama Islam. Momentum ini adalah momentum kemerdekaan umat Islam. Sebelum hijrah, kaum muslimin dalam tekanan kaum musyrik Quraisy. Setelah hijrah, umat Islam mampu mendirikan Daulah Islamiyah. Negara Islam pertama ini benar-benar merdeka, tidak berada di bawah bayang-bayang apalagi kontrol negara lain. Untuk berdiri, negara yang dipimpin utusan Allah ini tidak menanggung hutang pada lembaga apapun. Sang pemimpin tidak hanya mengontrol warganya yang beragama Islam, tetapi juga Yahudi dan Nasrani. Bahkan pemimpin yang cerdas ini dengan berani berinteraksi, mengirim surat untuk pemimpin negara lain, termasuk dua negara superpower, Romawi dan Persia. Singkat kata, hijrah adalah hari kemerdekaan, Independence Day. Semangat hijrah ini sedang digunakan jejaring seniman Muslim Khot Jawa Timur untuk menggelar karya secara online dalam tajuk Semua Indah Karena Hijrah. Khot Jatim, selain Khot Kalbar, Bandung, Bogor, Lampung, Parepare, dan Padang, adalah bagian dari jejaring seniman Muslim Khot Nasional yang berpusat di Yogyakarta. Khot Jatim termasuk jejaring yang paling aktif menyelenggarakan event seni. Bahkan Khot Jatim memiliki jejaring seniwati. Ini tidak dimiliki Khot Yogyakarta. Kesadaran terhadap tema hijrah sebagai hari kemerdekaan paling tidak terdapat pada deskripsi karya yang disampaikan Fibri Aris. Seniman ini mengquote Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku Asy-Syahsiyah Islamiyah bahwa secara syar'i hijrah adalah keluar dari Dar al-Kufr, negara kufur, menuju Dar al-Islam, negara Islam. Karya digital Fibri yang berjudul Hijrah menunjukkan kepiawaiannya dalam menggarap desain grafis. Khot kufi yang berbasis garis lurus dapat dikombinasikan dengan garis lengkung yang luas. Perhitungan geometrisnya mengingatkan pada pola ornamen di masjid-masjid Timur Tengah pada masa Khilafah Islam. Sekaligus ornamen sulurnya mengingatkan pada motif-motif tradisional Nusantara, perpaduan yang menarik. Akan tetapi karya ini tidak menampakkan bahasa visual terkait hijrah sebagai hari kemerdekaan. Pendekatan artistik karya ini cenderung formalisme, yaitu nilai harmoni pada elemen visual yang terkomposisi. Demikian pula tema hijrah pada era Nabi SAW ini juga kurang dieksplorasi seniman lain yang mengikuti perhelatan seni ini. Rata-rata hijrah yang diangkat adalah hijrah dalam pengertian orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang Allah. Hijrah dalam pengertian ini memang lebih mengemuka akhir-akhir ini. Fenomena artis hijrah semakin menguatkan persepsi ini. Tentu saja hal itu tidak salah, apalagi jika menyandarkan kepada pengertian al-muhajir atau orang yang berhijrah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Akan tetapi jika perhelatan yang bertema hijrah ini dipaskan dengan tanggal 1 Muharram, maka hijrah yang dimaksud adalah perpindahan Nabi SAW
dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang bermakna meninggalkan hal buruk ke hal baik tidak perlu menunggu 1 Muharram. Karya pada pameran ini kebanyakan bertema hijrah pada pengertian kedua itu. Secara visual, karya-karya yang hadir memang tampak mumpuni sesuai dengan parameter ketiga HOT. Untuk berkarya, seniman HOT menggunakan 3 parameter, yaitu syariah, dakwah, dan artistik. Syariah berarti proses kreatif dengan memperhatikan hukum Al-Quran maupun hadis yang terumuskan dalam fikih Islam. Dakwah adalah menggunakan karya seni sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Artistik, parameter ketiga, ialah karya yang ditampilkan memiliki nilai seni. Singkat kata, seniman HOT menggunakan nilai estetis selain untuk ibadah. Kaidah ini berdasarkan Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Mari kita nikmati sebagian karya yang menyajikan kepiawaian itu dengan makna hijrah yang kedua. Joko Wijayanto menghadirkan pintu hijrah sebagaimana karya-karyanya yang lalu. Karya digitalnya kali ini juga mempesona. Langit yang membara dibuka dengan pintu sejuk. Sajadah yang terhampar menandaskan ini perkara hijrah yang bersifat personal. Apalagi ia menulis, pintu hijrah senantiasa terbuka untuk siapapun yang hendak memperbaiki dirinya. Sementara itu, karya kolaborasi Bilqis dan Leli Nur mengaduk-aduk rasa. Puisi Bilqis yang menyentuh hati sekaligus berbau ilmiah ini diterjemahkan Leli lewat video apik. Kondisi pandemik yang kini telah merajalela tercermin dalam video ini. Leli memang piawai dalam urusan merekam. Fotografi yang berjudul Purnama Dzulhijjah langsung membekukkan spektator. Karya hijrah yang bermakna politis dan terkait dengan 1 Muharram memang belum hadir dalam gelaran ini. Akan tetapi, agenda ini justru memunculkan karya yang menggugah semangat hijrah politis tentang masa depan kejayaan Islam. Kerinduan terhadap tema hijrah yang pertama pun terobati. Lukisan mercusuar pemikiran digarap Cak Su. Cak Su menginginkan hijrah menuju pemikiran Islam, hijrah menuju peradaban mulia. Hijrah menuju peradaban mulia ini tidak terlepas dari hasanah pemikiran Islam yang ia gambarkan dengan tumpukan buku dengan bendera Rasulullah, Ar-Royah yang berwarna hitam. Dengan cahaya mercusuar ini, kapal yang terbalik dan melayang pun dapat diterangai. Optimisme berbekal ilmu dan pengkabaran dari Nabi Muhammad SAW tentang kejayaan Islam di masa depan juga dihadirkan Andi Kutus lewat lukisan hijrah putih. Jika Cak Su menggunakan bendera hitam, Andi menggunakan bendera Nabi SAW yang berwarna putih. Aliwa, tanah subur yang penuh pohon hijau, sungai mengalir, bangunan yang ada, tentu tidak sedang menggambarkan hijrah pada masa lalu, tetapi kemerdekaan umat Islam di masa depan. Sebagaimana pada masa dulu, umat muslim sekarang banyak yang ditekan, dibuli, dipersekusi, bahkan dianiaya. Nah, lukisan ini mengikatkan pada pengkabaran Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman umat Islam akan kembali mendapatkan kejayaan. Persis seperti apa yang disampaikan Ahadin Ainur Rahman yang menghadirkan kaligrafi dengan hot kontemporer bercitra robotik. God's promise about the victory. Amin.